Vaksinasi COVID-19 kepada anak usia 6 hingga 11 tahun baru akan dilakukan tahun depan. Vaksin siap disiapkan total bagi 26,4 juta anak. Dengan demikian, saudara, butuh 58,7 juta dosis vaksin untuk anak-anak usia 6 hingga 11 tahun. Kebutuhan vaksin ini baru akan dianggarkan dalam Pagu Anggaran 2022. Dalam rapat bersama DPR, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan vaksinasi anak dapat dilakukan jika 50% penduduk sudah mendapatkan 2 kali dosis vaksin COVID-19. Selain karena anggaran, pemerintah tengah menuntaskan vaksinasi warga lansia. Ada dua reason, Pak. Memang yang pertama adalah anggarannya. Ini target saya memang, dan Bapak Presiden juga bilang, itu semua lansia harus dikejar. Karena kalau nanti ada kenaikan lagi, insya Allah tidak. Ini yang masuk rumah sakit dan wafat. Dan itu kejadian di Eropa dan even di Singapura. Jadi masuk rumah sakit dan wafat adalah para lansia yang tidak disuntik, kemudian dia tertular. Mengupas lebih dalam soal kepastian vaksinasi anak, kita akan tanyakan langsung kepada Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Selamat malam, Bu Nadia. Sehat ya, Bu? Sama-sama, Mas. Bu Nadia, ini sebelumnya Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan dalam RDP bersama dengan DPR vaksinasi untuk anak usia 6 sampai 11 tahun ini tahun depan. Jadi konfirmasinya betul tahun depan? Iya, jadi kita akan memulai vaksinasi pada rentang usia 6 sampai 11 tahun ini diperkirakan tahun depan ya, artinya mulai tahun 2022 ya. Mengingat saat ini prioritas kita adalah menyelesaikan vaksinasi yang sasaran 208 juta tadi. Kita tahu untuk dosis pertama kita baru mencapai 60% dan untuk dosis kedua itu baru 38%. Dan ini adalah kelompok yang lebih rentan ya daripada kelompok anak-anak. Dan kita masih punya PR, artinya bagaimana menyelesaikan vaksinasi kepada lansia yang saat ini juga kurang lebih baru 40% lansia mendapatkan vaksinasi dosis pertama. Oke, vaksinasi terhadap lansia ini belum mencapai target, itu artinya begitu ya, Bu Nadia. Nah, untuk vaksinasi bagi anak 6 sampai 11 tahun ini, apakah akan dilakukan vaksinasinya pada awal tahun ataukah pertengahan tahun 2022 untuk konfirmasinya, Bu Nadia? Ya, kita berharap paling lambat triwulan pertama itu kita sudah memulai vaksinasi kepada anak usia 6 sampai 11 tahun. Yang penting adalah kita mendapatkan kepastian sebenarnya terkait vaksin Sinovac. Yang kita tahu bahwa baru vaksin Sinovac ini ya yang mendapatkan izin penggunaan daruratnya dari Badan POM. Stok vaksin yang saat ini akan kita terima sampai dengan akhir Desember itu hanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sasaran sampai dengan dosis lengkap untuk 208 juta sasaran. Yang artinya dengan adanya izin untuk bisa memberikan vaksinasi pada rentang usia 6 sampai 11 tahun, ini kita membutuhkan tambahan vaksin kurang lebih 58 sampai 60 juta. Nah ini kita seperti sudah kita ketahui bahwa pengiriman vaksin kan tidak bisa sekaligus datang 60 juta ya. Iya, jadi pasti dia akan datang secara bertahap dan ini perlu kepastian khususnya dari produsen Sinovac terkait kapan pengiriman vaksin tersebut bisa dilakukan. Karena biasanya satu kali pengiriman itu maksimum antara 10 sampai dengan 15 juta. Jadi itu artinya saat ini Kementerian Kesehatan masih membutuhkan 58 juta dosis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi bagi vaksinasi anak 6 sampai 11 tahun begitu ya, Bu Nadia. Bu Nadia, terkait dengan vaksinasi anak ini kan sebenarnya ada 3 jenis vaksin yang memang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat begitu ya, salah satunya adalah Sinovac. Kalau di Indonesia sendiri nantinya di tahun depan apakah khusus Sinovac atau ada merek-merek tertentu lainnya yang juga akan dapat izin penggunaan darurat ini, Bu Nadia? Iya, saat ini setidaknya ada 3 jenis merek vaksin ya, betul sekali yang sudah mendapatkan izin penggunaan darurat dan sudah mulai disuntikan di beberapa negara. Seperti di United Emirates Arab, mereka menggunakan vaksin Sinopharm. Kemudian untuk Sinovac sendiri itu digunakan di Chile, Kamboja, dan juga di Cina ya. Nah terakhir kita tahu minggu lalu Pfizer itu sudah mendapatkan izin penggunaan darurat
dari Badan POM Amerika untuk juga bisa digunakan pada usia 5 sampai 11 tahun ya. Walaupun rentang umurnya berbeda-beda ya, seperti kalau United Emirates Arab itu 3 sampai 11. Kemudian kalau di Cina sendiri 3 sampai 11 tahun, tapi di Chile dan Kamboja itu berbeda. Chile dan Kamboja itu di atas usia 6 tahun ya. Sementara Pfizer sendiri itu digunakan pada rentang usia 5 sampai 11 tahun. Nah, tentunya terkait apakah Pfizer yang memang saat ini sudah kita gunakan ya untuk pemberian vaksinasi kepada remaja usia 12-17 tahun, apakah nanti di kemudian hari ini juga bisa diberikan izin penggunaan daruratnya oleh Badan POM pada rentang usia sampai 6-11 tahun. Ini kita tentunya menunggu ya kajian lebih lanjut, tapi ini berpotensi juga untuk bisa diberikan pada anak usia 6-11 tahun. Kalau kita lihat tadi sudah ada Badan POM yang negara lain yang sudah mengizinkan izin penggunaan daruratnya. Yang juga menjadi pertanyaan dari orang tua adalah bagaimana kemudian mekanismenya vaksinasi untuk anak 6 hingga 11 tahun. Apakah ada perbedaan dengan vaksinasi anak sebelumnya, Bu Nadia? Iya, jadi pertama kalau kita bicara mengenai vaksin atau vaksinasi COVID-19 untuk usia 6 sampai 11 tahun ini, kalau kita melihat rekomendasi awal dari Ikatan Dokter Anak, untuk dosisnya ini sama seperti dosis yang kita berikan pada usia remaja ya. Artinya sama 0,5 ml dan juga diberikan 2 kali dengan rentang 28 hari. Nah, jadi kalau kita lihat mekanismenya pun, karena sebenarnya usia 6 sampai 11 tahun ini kita tahu sudah ada program-program imunisasi rutin dan imunisasi lanjutan ya sebelumnya, di mana seperti pelaksanaan bulan imunisasi anak sekolah itu kita lakukan imunisasi di sekolah-sekolah ya. Nah, tentunya nanti kita akan bekerja sama dengan sekolah-sekolah untuk kemudian pelaksanaan vaksinasi bagi anak usia 6 sampai 11 tahun atau ya kita tahu berada pada jenjang pendidikan sekolah dasar ataupun madrasah. Nah, sementara itu layanan di puskesmas itu tetap akan kita buka untuk anak-anak dengan rentang usia tersebut. Perlu juga Mbak Desi kita ingat bahwa selain anak-anak yang mengenyam di jenjang pendidikan formal, kita juga akan bersama dengan dinas sosial dan juga untuk anak-anak yang dengan keterbatasan atau dengan penyandang disabilitas, itu juga kita lakukan kerjasama dengan institusi pendidikannya. Oke, jadi untuk vaksinasi terhadap anak usia 6 sampai 11 tahun ini proses vaksinasinya difokuskan di sekolah-sekolah mereka, itu artinya Bu Nadia ya. Bu Nadia, ini juga pertanyaan bagi Bu Nadia dan juga dari orang tua. Apakah ada reaksi atau efek samping bagi anak-anak seusai divaksin? Apakah sama dengan vaksinasi terhadap remaja? Ya, kalau dari hasil uji klinis, keluhan yang paling banyak itu adalah nyeri di tempat suntikan ya, hampir 20-25% itu yang dikeluhkan oleh anak-anak usia 6 sampai 11 tahun. Keluhan lain adalah demam 1-2 hari itu pada 10% daripada sampel atau subjek penelitian. Jadi kalau kita lihat juga disampaikan data bahwa kejadian yang masuk rumah sakit ataupun yang perlu perawatan rumah sakit dan kematian itu tidak ada sama sekali. Ini dinilai bahwa efek samping yang timbul pada subjek penelitian 6-11 tahun ini adalah grade 1 dan 2, jadi sangat ringan ya. Jadi tidak perlu khawatir tentunya orang tua ya. Baik. Dengan kondisi efek samping karena kemudian efek samping ini sangat minimal sekali. Baik, terima kasih juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan, Ibu Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bu Nadia. Sama-sama.